Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari dengan NIM 201520177. Saya dari kelas 3E jurusan Bimbingan Konseling Islam. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Keterampilan Konseling. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa teknik dalam keterampilan konseling. Ada 4 teknik yang akan dijelaskan. Yang pertama, attending, yang kedua, empati, yang ketiga, refleksi, dan yang terakhir ada eksplorasi. Teknik yang pertama adalah attending. Attending adalah teknik atau usaha konselor untuk menempatkan diri sedemikian rupa sehingga dapat memberikan perhatian terhadap konseli secara penuh, sehingga konseli merasa dihargai dan dapat mengekspresikan perasaan, juga mengeksplorasi dirinya dengan bebas, sukarela, dan terbuka. Perilaku attending sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman, serta meningkatkan harga diri konseli. Perilaku attending dapat juga dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku nonverbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Karena komponen-komponen tersebut tidak mudah, perlu dilatihkan bertahap dan terus-menerus. Tujuan dari teknik attending adalah agar konselor dapat memperlihatkan penampilan yang attending di berbagai situasi hubungan interpersonal secara umum, khususnya dalam relasi konseling dengan klien. Teknik yang selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati diawali dengan simpati, yaitu kemampuan memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Empati sangat erat kaitannya dengan attending. Secara umum, empati dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Tujuan dari empati adalah agar konselor mampu memasuki keadaan dalam klien melalui ungkapan-ungkapan empati yang menyentuh perasaan klien. Jika demikian keadaannya, maka klien akan terbuka dan mau mengungkapkan dunia dalamnya lebih jauh, baik berbentuk perasaan, pengalaman, dan pikiran. Empati terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, empati primer, yaitu kemampuan konselor memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Yang kedua, ada empati tingkat tinggi, yaitu kemampuan konselor memahami perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien secara lebih mendalam. Teknik yang selanjutnya adalah refleksi. Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor, sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkannya atau merugikannya. Refleksi adalah keterampilan pembimbingan atau konselor untuk menuturkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Tujuan dari refleksi adalah untuk memberikan kemampuan dan keterampilan kepada konselor agar dia dapat merefleksikan perasaan, pikiran, dan pengalaman klien melalui pengamatan perilaku verbal dan nonverbalnya. Refleksi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reflection feeling atau merefleksi perasaan. Pada refleksi perasaan, konselor mencerminkan kembali perasaan yang disampaikan oleh klien. Contoh, klien, saya begitu yakin akan menamatkan sekolah pada usia sekarang, tetapi saya gagal menyelesaikannya. Saya merasa bodoh. Konselor, jadi kegagalan itulah yang menyebabkan Anda merasa bodoh. Yang kedua ada reflection meaning. Apabila perasaan dan fakta dicampurkan dalam suatu respon yang akurat, hal inilah disebut sebagai refleksi makna. Contoh, klien, ibu guru, saya terus-menerus bertanya tentang kehidupan saya. Saya tidak ingin dia melakukan hal itu. Konselor, Anda merasa jengkel karena dia tidak merespek privasi Anda.
Yang ketiga, summative reflections atau refleksi summatif. Terjadi suatu refleksi summatif bila diungkapkan kembali secara singkat tema dan perasaan utama yang diekspresikan pembicara selama durasi percakapan yang lebih lama daripada yang terliput oleh bentuk refleksi lainnya. Menurut Bolton, 2002, kalimat-kalimat berikut dapat digunakan untuk memulai refleksi summatif. Tema yang selalu Anda ulangi seperti adalah, marilah kita melakukan rekapitulasi dari apa yang sudah kita bicarakan sejauh ini. Saya memikirkan apa yang Anda katakan, saya melihat suatu pola dan saya ingin mengeceknya. Teknik yang selanjutnya adalah eksplorasi. Istilah eksplorasi bisa berarti penelusuran atau penggalian. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Keterampilan ini penting karena dalam konseling, terkadang klien menyimpan rahasia, menutup diri dan diam 1000 bahasa, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Melalui keterampilan ini, akan memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Tujuan eksplorasi yaitu upaya untuk membuat klien mengatakan semua perasaan, pikiran, dan pengalaman kepada konselor secara jujur. Eksplorasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada eksplorasi perasaan, yaitu keterampilan untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Konselor dapat menggunakan kalimat seperti ini untuk memulai eksplorasi perasaan. Contohnya, bisakah saudara menjelaskan bagaimana perasaan bingung yang Anda maksudkan? Saya kira rasa sedih Anda begitu dalam pada peristiwa tersebut. Dapatkah Anda kemukakan perasaan Anda lebih jauh? Yang kedua ada eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan konselor untuk menggali pengalaman yang dialami oleh klien. Contohnya, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Yang ketiga ada eksplorasi pikiran, yaitu keterampilan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Dalam mengapresiasikan keterampilan ini, konselor dapat menggunakan kalimat seperti ini. Saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih jauh tentang pendapat Anda tentang hadirnya ibu tiri dalam rumah Anda. Saya kira pendapat Anda mengenai hal itu sangat baik. Dapatkah Anda menguraikannya lebih lanjut? Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.